menjadi yang 1%, Rahila, yaitu yang paling baik atau unggul. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dalam suatu hadits, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia itu bagaikan 100 unta, hampir tidak engkau temukan satupun rahilah. HR Bukhari. Lantas apa rahilah itu? Dia adalah unta yang enak untuk ditunggangi, kuat mengangkat beban yang berat, kuat untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh dan enak pula dipandang mata. Yang demikian itu jumlahnya sedikit, tidak lebih dari 1%. Bisa kita bayangkan di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berabad-abad kemudian. Perjalanan dagang maupun perjalanan perang dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh ratusan kilometer, maka tidak sembarang unta bisa menemani perjalanan berat tersebut. Hanya rahilah unta pilihan, satu dari 100 unta yang dapat menanggung beban berat perjalanan panjang seperti ini. Apa hubungannya rahilah ini dengan kita? Kok kita diibaratkan dengan unta tersebut? Manusia seperti kita ini memang juga demikian. Dari sekian banyak manusia yang ada yang berkualitas hanya sangat sedikit. Tidak lebih 1 dari setiap 100 orang. Seperti masuk perguruan tinggi terbaik. Fakultas terbaik dari setiap 1 kursi diperebutkan oleh 100 orang. Maka yang masuk tersebutlah yang terbaik di antara teman-temannya. Seperti calon pengusaha, 100 orang ikut pelatihan usaha dan berniat untuk menjadi pengusaha. Tetapi akhirnya yang benar-benar menjadi pengusaha juga amat sedikit. Tidak lebih dari 1 orang dari setiap 100 calon pengusaha. Bahkan saya khawatir melihat fenomena yang terjadi di negeri ini dengan korupsi dan penyalahgunakan kekuasaan yang ada. Sangat bisa jadi yang kini terpilih menjadi anggota legislatif, menjadi eksekutif dan bahkan juga puncak yudikatif pun bukan orang-orang pilihan, bukan rahilah. Rahilah hanya ada 1% dari mereka. Dari setiap 100 anggota legislatif hanya ada 1 yang benar-benar baik. Dari setiap 100 kepala daerah hanya ada 1 yang benar-benar baik. Anda bisa cek ini dengan spontanitas dari ratusan kepala daerah yang ada. Siapa yang baik di benak Anda? Tidak lebih 1 atau 2 nama saja. Dari ratusan anggota dewan yang terhormat, siapa yang baik di benak Anda? Belum tentu Anda mengenal 1 orang pun dari mereka. Walhasil, rahilah itu memang sangat sedikit di antara kita. Rahilah di bidang apapun, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, usaha, politik, pemikiran, tapi sangat sedikit bukan berarti tidak ada. Dan disinilah peluang terbaik bagi kita semua untuk menjadi rahilah di bidang kita masing-masing. Bila di negeri ini ada sekitar 200 juta muslim,
maka ada peluang untuk 2 juta muslim di negeri ini menjadi rahilah, yaitu orang-orang terbaik di bidangnya masing-masing. Menjadi yang terbaik ini bukan hanya keinginan atau kebutuhan kita, tetapi juga perintah. Ibnu Abbas menceritakan, tatkala turun ayat, jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Maka diwajibkan kepada mereka tidak ada seorang pun yang lari dari menghadapi 10 orang musuh. Abu Sufyan berulang kali mengatakan, jangan sampai ada yang lari 20 orang dari menghadapi 200 orang musuh. Kemudian turunlah ayat, sekarang Allah telah meringankan kepadamu. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 66, maka diwajibkan jangan sampai ada yang lari 100 orang dari menghadapi 200 orang musuh. HR Bukhari. Jadi dahulunya setiap seorang yang beriman, dia harus mampu menghadapi dan tidak boleh lari dari 10 orang musuh. Kemudian diringankan menjadi 1 orang beriman tidak boleh lari dari 2 orang musuh. 100 orang melawan 200 orang musuh. Yang namanya diringankan itu pasti menyangkut kewajiban. Yang semula ada kewajiban yang berat, 1 lawan 10, kemudian diringankan menjadi kewajiban yang lebih ringan, 1 lawan 2. Sekarang bila kita lihat realitanya di lapangan, yang terjadi malah sebaliknya. Umat muslim yang jumlahnya mayoritas di negeri ini, dalam dunia ekonomi dan perdagangan dipecundangi oleh non-muslim yang berjumlah sedikit. Dalam dunia politik, muslim yang sangat banyak ini hanya dianggap sebagai angka untuk perolehan suara. Setelah suaranya diperoleh, tidak lagi menjadi fokus para yang terpilih untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar Muslim ini seperti kebutuhan akan sistem keuangan, permodalan yang bebas riba, kebutuhan akan makanan dan obat-obatan yang jelas kehalalannya deals. Dalam situasi seperti ini, masihkah kita bisa menjadi rahilah di bidang kita masing-masing? Insya Allah masih bisa, bila ada 1 orang di setiap 100 orang muslim yang mau serius menempuh jalannya. Seperti apa jalannya? Ya seperti yang disebutkan dalam rangkaian ayat-ayat tersebut di atas. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta menolong orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 64-66. Jalan untuk mencapai keunggulan itu adalah dengan beriman mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersabar. Maka dengan selalu memperbaiki dan meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kesabaran-kesabaran di bidang kita, insya Allah sebagian kita akan bisa menjadi rahilah di bidang masing-masing. Meskipun rahilah hanya 1 dari setiap 101%.
Tapi di tengah Muslim Indonesia yang jumlahnya 200-an juta, insya Allah masih akan bisa hadir 2 jutaan, rahilah. Semoga di antaranya adalah kita semua yang mendapatkan motivasi ini. Kemudian menempuh jalannya dengan terus meningkatkan keimanan dan kesabaran insya Allah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." HR Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad." HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami, berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.